Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 8, kata kunci renungan pada malam ini adalah milik terbaik kita. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Terambil dari kitab Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Yesus memberikan segalanya bagi kita. Apakah kita memberikan segalanya bagi Dia? Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Penyair Chili, Pablo Neruda, adalah seorang anak yang kesepian dan tidak bahagia. Ia tidak memiliki saudara dan teman. Suatu hari ia mengamati halaman belakang rumahnya, dan menemukan sebuah lubang di pagar yang mengelilingi halaman tersebut. Tiba-tiba sebuah tangan mungil yang membawa sebuah mainan terjulur ke arahnya dari seberang pagar. Tetapi tangan itu tiba-tiba menghilang. Ia mendapatkan domba mainan kecil di tanah. Pablo kemudian berlari ke dalam rumah dan mengambil benda miliknya yang terbaik, yaitu buah pinus. Ia menaruhnya di tempat yang sama dan berlari sambil membawa domba mainan tersebut. Domba mainan itu akhirnya menjadi benda yang paling ia sukai. Pertukaran hadiah itu membawanya kepada fakta yang sederhana namun mendalam, menyadari bahwa Anda dipedulikan oleh seseorang merupakan karunia hidup yang paling berharga.
pertukaran hadiah kecil dan misterius itu tetap melekat di hati saya. Katanya, tersimpan dalam-dalam dan kekal. Membaca kisah ini membuat saya memikirkan karunia Allah bagi Anda dan saya. Tangannya yang terulur kepada kita dengan penuh kasih mengutus putranya Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Keselamatan merupakan karunia yang tersimpan dalam-dalam dan kekal dari Allah, yang diterima karena kasih karunia melalui iman. Bagaimana tanggapan kita terhadap kasih dan rahmat Allah yang tak terbatas? Mari kita berikan milik kita yang terbaik, yaitu hati kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Wahyu 22 ayat 21 berkata, "Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Kasih karunia dicurahkan Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali bagaikan matahari yang bersinar menerangi bumi mengalahkan kegelapan. Tetapi tidak semua orang menyadari bahwa kasih karunia yang begitu besar itu memang disediakan bagi mereka. Akibatnya mereka tidak memiliki cukup jendela iman untuk menerima kasih karunia itu masuk ke dalam diri mereka. Banyak manusia memang tidak menyadari hal ini. Para rasul mengerti akan hal itu. Itulah sebabnya para rasul bergerak kemana-mana mewartakan kabar baik mengenai kasih karunia ini dengan tidak memedulikan diri mereka sekalipun. Lihatlah apa kata Paulus dalam perpisahan yang mengharukan dengan para penatua di Efesus. "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Kasih karunia merupakan sebuah kabar penting dalam pemberitaan Injil, sehingga kita melihat Paulus menuliskan mengenai kasih karunia ini dalam semua surat-suratnya. Bahkan ayat terakhir dalam Injil pun menyebutkan tentang kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah kasih yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi diberikan Tuhan kepada kita sebagai sebuah anugerah. Yohanes menggambarkannya seperti ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita diberikan keselamatan lewat Yesus yang menebus kita semua dengan lunas bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia. Gambaran dari kasih karunia Bapa kepada kita ini tergambar jelas dari perumpamaan tentang anak yang hilang yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 11-32. Kita tahu apa yang dilakukan oleh si anak bungsu sudah sangat keterlaluan. Ia meminta harta warisan ketika ayahnya masih hidup, kemudian menghabiskannya dengan berfoya-foya. Setelah seluruhnya ludes, ia pun hidup melarat, begitu melarat bahkan sampai terpaksa makan sisa ampas makanan babi. Ia pun kemudian menyesal, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Ia tahu bahwa ia berdosa, dan karena dosa itu seharusnya ia tidak layak lagi atas apapun. Bahkan apabila bisa menjadi seorang upahan saja itu sudah beruntung. Lalu ia pun memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Ternyata kedatangannya itu sudah ditunggu-tunggu oleh sang ayah. Alkitab menggambarkannya dengan begitu indah. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kita dapat membayangkan sang ayah terus menanti kepulangan anaknya dengan terus memandang jauh ke depan. Ia terus menanti, dan menanti, hingga akhirnya ia melihat sosok sang anak di kejauhan.
Lihat apa yang dilakukan sang ayah, ia tidak sekedar menanti hingga anaknya sampai, ia berlari menyambut anaknya. Ia tidak menyiapkan hukuman atau memukuli anaknya, tetapi ia segera merangkul dan mencium. Bahkan sang ayah pun menyiapkan jubah terbaik, cincin, sepatu dan sebuah pesta besar. Anak bungsu itu sudah berdosa dan tidak layak, namun kasih sang ayah yang begitu besar memberikan penyambutan yang begitu indah. Inilah gambaran sebuah kasih karunia. Kasih yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi diberikan oleh Tuhan karena Dia sungguh mengasihi kita. Kasih karunia memberikan kita kuasa untuk melakukan banyak hal. Para rasul melakukan banyak hal yang ajaib dalam pelayanan mereka, dan semua itu mereka peroleh lewat kasih karunia yang melimpah-limpah. Di dalam kasih karunia ada kekuatan, dan tentu saja dalam kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Semua ini sudah diberikan Tuhan kepada semua orang termasuk saudara dan saya. Kasih karunia adalah kebaikan hati Allah yang tanpa pamrih. Walaupun kita adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya harus dihukum, tetapi Allah dalam Yesus Kristus memandang kita dengan kasih-Nya dan belas kasihan-Nya, sehingga Ia memberikan pengampunan kepada kita yang percaya kepada-Nya. Kemudian kasih karunia Allah juga berarti kuasa Allah yang memberikan berkat dan kekuatan. Artinya, kasih karunia-Nya bukan saja hanya membuat kita diterima sebagai anggota keluarga Allah, tetapi juga memberikan apa yang kita perlukan untuk hidup dalam menjalani kehidupan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sesuai dengan pesan-pesan Tuhan dalam Alkitab, ada dua ayat yang menunjukkan aspek kasih karunia dari Allah yang ada dalam setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu: pertama, kebaikan Allah yang tanpa pamrih. Dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jika keselamatan tergantung pada kemampuan dan kekuatan manusia, maka semua manusia akan binasa, sebab tidak ada seorang pun yang bisa mencapai standar kesempurnaan Allah. Tetapi karena keselamatan itu adalah oleh kasih karunia Allah, maka setiap orang memiliki harapan untuk terbebas dari hukuman kekal. Kebenaran inilah yang bisa membuat manusia sadar dan tidak menjadi sombong. Kedua, kekuatan Allah yang memberi kekuatan. Dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 1 dikatakan, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Keselamatan bukan saja pemberian Allah tanpa pamrih, tetapi juga adalah kekuatan Allah yang dinyatakan, sebab hanya dengan demikian hidup kita dapat diubahkan dan dapat tetap teguh percaya kepada Tuhan sampai kesudahannya. Oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, kita yang tadinya hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita yang tadinya adalah seteru Allah, sekarang didamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus Anak-Nya. Kita yang seharusnya binasa, sekarang beroleh hidup yang kekal. Pesan firman Tuhan hari ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa yang perlu kita syukuri dan hargai dalam segala keadaan hidup kita sebagai pengikut Yesus adalah kasih karunia Allah. Kasih karunialah yang membuat kita bertumbuh dan menjadi kuat dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak goyah imannya. Meskipun ini ayat terakhir dalam Alkitab, tetapi ayat ini tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Sekarang, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sangatlah sederhana. Siapkan hati kita dengan membukanya dan menerima segenap berkat Tuhan, juga anugerah melimpah di akhir tahun ini. Kita hampir merampungkan perjalanan kehidupan kita di tahun ini dengan mujizat, dan kita pun akan berharap Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memasuki dan megawali peziarahan iman dan kehidupan kita pada tahun depan yang akan datang mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu, kiranya kasih karunia, berkat, perlindungan, dan damai sejahtera semakin ditambahkan dalam hidup kita semua.
Allah telah menghidupkan kita bersama Kristus. Efesus 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Nas hari ini melukiskan sebuah kontras yang begitu jelas tentang bagaimana sikap manusia yang selalu menentang Allah dan mati karena perbuatannya itu, dengan bagaimana Allah yang welas asih itu justru menunjukkan anugerah yang begitu besar terhadap manusia. Karya dan perbuatan Allah terhadap manusia berbanding terbalik dengan apa yang manusia perbuat terhadap Allah. Manusia oleh perbuatannya patut dimurkai. Tetapi Allah justru memberikan rahmat-Nya kepada orang yang harusnya diberi ganjaran setimpal atas perbuatannya itu. Bicara tentang Allah menyelamatkan, Paulus menggambarkan dengan sangat menarik, Allah yang kaya rahmat, dengan kasih-Nya yang besar, kemudian melimpahkan itu semua kepada manusia, untuk menghidupkannya. Hal ini menunjukkan betapa luar biasa kasih Allah kepada manusia. Tidak saja kontras yang ditunjukkan, bagian ini juga menegaskan tentang siapa yang aktif dan siapa yang pasif. Seperti telah disinggung di atas, dengan kondisinya yang rusak sama sekali, dan hancur lebur, manusia tidak mungkin bertindak aktif menyelamatkan diri. Seperti orang yang tidak bisa berenang tenggelam di sungai dalam, tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri selain berteriak dan meronta. Hanya pertolongan orang lain yang bisa berenang saja yang bisa meraih dan menolongnya. Begitu juga manusia berdosa yang telah binasa. Apa yang bisa dilakukan oleh orang dalam kebinasaan? Tidak satu pun hal yang bisa dikerjakan oleh orang yang sudah binasa. Hanya orang hidup yang bisa mengusahakan sesuatu. Itulah gambaran manusia yang berdosa. Tidak satu pun hal yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan diri. Masihkah orang kemudian bisa menepuk dada sembari berkata, "Aku bisa"? Tidak. Tidak satu pamrih diri manusia yang bisa menyelamatkannya dari kebinasaan. Apa janji Allah bila kita percaya kepada Yesus? Efesus 2 ayat 4-5 menuliskan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Kata "tetapi" menunjukkan adanya kontras terhadap ayat-ayat sebelumnya. Bila ayat-ayat sebelumnya memaparkan kehidupan kita yang berdosa patut dimurkai Allah, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kehidupan kita dirahmati Allah, artinya, kita melewati masa depan dalam kekayaan rahmat Allah dan dalam kelimpahan kasih-Nya. Jadi, kalau kita sedang menghadapi masalah sekarang, bertahanlah karena apapun yang terjadi. Kekayaan rahmat Allah dan kelimpahan kasih agape-Nya menyertai kita. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa ciri-ciri orang yang hidup dirahmati Allah itu? Ada beberapa ciri orang yang dirahmati Allah, yakni: pertama, ia berperilaku dalam kebenaran Kristus. Frasa, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, diikuti frasa, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, menjelaskan kalau kita dihidupkan bersama Kristus, kita dihidupkan untuk tidak lagi hidup melakukan kesalahan-kesalahan lampau tetapi berperilaku dalam kebenaran Kristus. Kesalahan memiliki unsur pembelotan, kesengajaan dalam melakukan sesuatu yang salah. Kalau kita dihidupkan bersama Kristus, kita dengan sengaja, di dalam kendali kita, melakukan tindakan kebalikan dari sebelumnya, yaitu kita berperilaku benar. Itu sebabnya Matius 6 ayat 14-15 mengingatkan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Perlu diketahui, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa karena pelanggaran perintah Allah, manusia tidak mampu untuk tidak berbuat dosa.
namun Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih-Nya menghidupkan kita untuk hidup mampu tidak berdosa dengan menyucikan hati melalui kekuatan darah Kristus, firman Tuhan, Roh Kudus dan melalui persekutuan seorang dengan yang lain. Tak dapat dihindari, manusia yang hidup bermasyarakat mempunyai standar moral, standar etika atau sopan santun dan standar hukum. Demikian pula Allah memiliki standar moral, standar etika, standar hukum dalam Alkitab sebagai standar tertinggi dan mutlak. Dalam hal ini manusia dapat melakukan kesalahan dengan sengaja, paratoma, kepada Tuhan maupun kepada sesama dengan menentang standar yang telah ditentukannya juga standar yang berlaku di masyarakat. Apa bukti nyata praktik orang-orang Efesus yang dihidupkan bersama Yesus? Mereka membakar kitab-kitab sihir yang mereka anut sebelumnya. Tindakan ini menunjukkan komitmen mereka untuk tidak lagi mengulangi perbuatan salah. Kita harus peka jika berbuat salah kepada Allah dan sesama, serta mewaspadai segala sesuatu yang dapat menjerat kita untuk kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu. Kedua, ia berperilaku dalam kebangkitan Kristus. Alkitab mengisahkan terjadinya beberapa orang yang bangkit dari kematian fisik, seperti pengalaman Lazarus. Waktu Yesus mati kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, tetapi mereka semua pada akhirnya mati lagi. Kebangkitan tubuh fisik terjadi setelah melalui kematian fisik terlebih dahulu, namun pengertian ayat di atas tidaklah demikian. Kebangkitan Yesus berbeda sebab Ia bangkit dan hidup selamanya, bahkan naik ke surga hidup-hidup. Dibangkitkan di dalam Kristus Yesus berarti Allah menjadikan kita berperilaku dalam kebangkitan Kristus Yesus, yaitu diawali dengan pembuktian, proklamasi atau pertanyaan di depan umum dengan memberi diri dibaptis dalam air sebagai tindakan yang melambangkan kita mati bersama Yesus dan bangkit bersamanya. Setelah dibaptis atau dibangkitkan bersama Kristus, kita memikirkan dan mencari perkara-perkara di atas. Praktik nyata orang-orang Efesus setelah dibaptis ialah mereka memisahkan diri dari orang-orang yang menentang Allah dan tekun dalam beribadah serta dalam pengajaran firman Tuhan. Berdasarkan teks ini, bagi yang belum dibaptis, bertindaklah untuk dibaptis, sementara bagi yang sudah dibaptis berjuanglah mengatur waktu untuk menambah porsi waktu agar dapat bersekutu dalam ibadah bersama serta bersekutu dalam mempelajari firman Tuhan bersama. Ketiga, ia berperilaku dalam keintiman dengan Kristus. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, di sebelah kanan Allah dalam kondisi jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di bumi tetapi juga di dunia akan datang. Ini kedudukan yang kontras melebihi kedudukan apapun yang dapat kita raih dan peroleh di dunia fana ini, juga jauh lebih tinggi atau terhormat atau termulia dari jabatan rohani apapun, sebab Allah tidak hanya mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga dan menentukan kita menjadi anak-anaknya, tetapi hingga mendudukkan kita bersama Kristus di sebelah kanannya di surga, dengan memberikan tempat atau mendudukkan kita bersama-sama Kristus. Allah mau supaya kita berperilaku intim dengan Kristus. Apapun kedudukan atau jabatan kita di dunia dan jabatan rohani kita di gereja, hanya keintiman kita dengan Kristus yang Allah rindukan. Jadikan segala berkat jasmani maupun berkat rohani, firman pengajaran yang sudah kita terima, juga kedudukan rohani yang dipercayakan kepada kita, untuk meyakini bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dalam keseharian hidup dibuktikan dengan hidup dalam pengudusan dan keintiman bersama Kristus. Ini adalah target Allah untuk kita dan harus menjadi target kita sepanjang hidup yang sudah diselamatkan oleh salib Kristus. Melalui penjelasan ini, hendaknya kita giat beribadah, giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan giat dalam keintiman dengan Kristus yang dibangun pada waktu doa pribadi kita,
waktu perenungan pribadi dengan firman-Nya dan waktu hati secara pribadi digerakkan untuk selalu menyanyi memuji Dia. Karena itu, bersyukurlah sebab Allah telah menghidupkan kita kembali bersama Kristus. Bagaimana keselamatan dapat dikatakan bukan oleh perbuatan jika iman disyaratkan? Bukankah iman merupakan perbuatan? Keselamatan kita bergantung hanya pada Yesus Kristus saja. Ia adalah pihak yang menggantikan kita. Dengan menanggung hukuman dosa, Ia adalah juru selamat kita dari dosa. Ia adalah pengarang dan penyelesai iman kita. Semua yang disyaratkan untuk menyediakan keselamatan telah dipenuhi oleh Yesus sendiri, yang hidup secara sempurna, menanggung hukuman dosa dari Allah, dan bangkit dari kematian. Alkitab cukuplah jelas menyampaikan bahwa perbuatan kita tidak membantu mencapai keselamatan. Kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, bukan hasil pekerjaanmu, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini berarti bahwa persembahan kurban, pemeliharaan hukum, menghadiri gereja, dibaptis, dan perbuatan baik lainnya tidak mampu menyelamatkan orang. Sebaik apapun, kita tidak dapat memenuhi standar kekudusan Allah. Alkitab juga menjelaskan bahwa keselamatan bersyarat. Allah tidak menyelamatkan semua orang. Satu-satunya syarat keselamatan ialah iman di dalam Yesus Kristus. Hampir sebanyak 200 kali dalam Perjanjian Baru, iman dinyatakan sebagai satu-satunya syarat bagi keselamatan. Pada suatu hari, ada yang bertanya pada Yesus mengenai perbuatan yang dapat mereka lakukan demi menyenangkan Allah. Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Secara langsung Yesus menunjuk kepada iman. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pertanyaan mengenai syarat Allah diajukan dalam bentuk jamak, sedangkan jawaban Yesus ialah bahwa syarat Allah adalah mempercayainya. Kasih karunia adalah di mana Allah memberi kita sesuatu yang tak layak kita terima dan tak mungkin kita peroleh dengan sendirinya. Menurut Roma 11 ayat 6, perbuatan, apapun menggagalkan kasih karunia. Ide yang dikandung ialah seorang pekerja menerima upah, sedangkan penerima kasih karunia hanya menerimanya saja, tanpa harus diupayakan. Karena keselamatan sepenuhnya merupakan kasih karunia, maka kita tidak bisa menambah apapun kepadanya atau menggapainya melalui perbuatan. Dengan demikian, iman berlawanan dengan perbuatan atau pekerjaan, iman berlawanan dengan perbuatan. Dengan alasan dasarnya ialah kasih karunia, bukan upah. Dalam contoh lain, bayangkan seseorang mengirimi Anda sebuah cek bernominal 10 miliar rupiah. Uangnya akan menjadi milik Anda jika Anda inginkan, namun Anda harus menandatangani cek tersebut. Tindakan memberi tanda tangan tidak dapat dianggap sebagai upah yang pantas dihargai 10 miliar rupiah. Tanda tangan bukanlah pekerjaan. Anda tidak mungkin membanggakan diri sebagai miliarder akibat dari kerja keras atau upaya besar Anda. Tidak, 10 miliar tersebut berupa pemberian cuma-cuma, dan memberi tanda tangan adalah satu-satunya cara menerimanya. Sama halnya dengan iman, beriman ialah satu-satunya cara menerima anugerah terbesar dari Allah, dan iman bukanlah perbuatan yang melayakkan penerimanya. Iman sejati tidak dapat dianggap sebagai perbuatan karena iman sejati melibatkan penghentian upaya keduniawian kita. Fokus iman sejati ialah Yesus dan karyanya bagi kita. Jika kita teruskan sedikit, iman sejati tidak dapat dianggap sebagai perbuatan karena iman sendiri sebenarnya merupakan anugerah dari Allah, bukan sesuatu yang dapat kita hasilkan dengan sendirinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Puji Tuhan, karena kuasa-Nya yang menyelamatkan dan kasih karunia-Nya yang membuat keselamatan menjadi realita.
Apa maksudnya kita ini buatan Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10? Efesus 2 ayat 10 berkata, "Sebab kita ini buatannya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, agar kita dapat hidup di dalamnya." Versi Alkitab lainnya menggunakan kata-kata seperti mahakarya atau hasil karya tangan, bukan pengerjaan. Dengan kata lain, kita sepenuhnya adalah hasil karya penciptaan, penebusan, dan pengudusan Tuhan, dan kita adalah miliknya. Pengerjaan mengacu pada lebih dari sekedar produk ciptaan, ini juga mengacu pada tingkat keterampilan pembuatan produk. Tingkat keterampilan itu memberi nilai pada benda yang dibuat. Misalnya, kita dapat berkata, vas itu dibuat dengan sangat baik, vas itu sendiri indah. Tetapi nilainya ditentukan oleh bakat orang yang merancang dan memproduksinya. Dengan mengingat definisi tersebut, pengerjaan mungkin merupakan istilah yang lebih tepat daripada mahakarya atau hasil karya tangan karena penekanannya pada pencipta daripada ciptaan. Kita adalah karya Tuhan di mana Dia menciptakan kita. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan bernilai. Namun tidak ada ciptaan yang sebanding dengan pekerjaannya dalam menciptakan manusia. Dari langit, sungai, hingga katak, Tuhan hanya berfirman dan semuanya ada. Selama 6 hari, Tuhan berkata, "Jadilah," dan jadilah demikian. Namun pada hari ke-6, Dia melakukan sesuatu yang berbeda. Tuhan menjangkau ke dalam lumpur dan membentuk manusia. Dia kemudian meniupkan nafas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Nafas itu membawa kehidupan Tuhan sendiri ke dalam karyanya. Manusia sekarang memiliki roh yang berbeda dengan kehidupan hewan dan tumbuhan. Mazmur 139 ayat 13-16 memberi kita gambaran tentang bengkel kerja Tuhan, yang menunjukkan kepada kita bahwa Dia terlibat erat dalam penciptaan setiap manusia. Kita adalah karya Tuhan yang menebus kita. Sebagaimana Tuhan tahu bahwa mereka akan melakukannya, umat manusia memberontak melawan otoritasnya. Mereka menajiskan karya Allah dan memasukkan dosa ke dalam dunianya yang sempurna. Sejak saat itu juga, Allah menjalankan rencananya untuk menebus mereka dan mengembalikan mereka ke rancangan semula. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah merencanakan penebusan ini, yang pada akhirnya akan menghasilkan penyaliban anaknya sebagai korban terakhir untuk dosa. Pengerjaannya mahal, karena kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Kita adalah buatan Tuhan yang menguduskan kita dan menjadikan kita layak untuk dilayani. Dia membentuk kita sesuai keinginan dan tujuannya. Meskipun ada ketidaksempurnaan yang kita temukan dalam diri kita dan orang-orang yang kita kasihi, tanah liat tidak dapat berkata kepada tukang periuk, "Mengapa engkau menjadikan aku seperti ini?" Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dia menggunakan alat-alat yang membentuk kesulitan, hubungan, tantangan, dan intervensi ajaib untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan Dia berjanji untuk menyelesaikan apa yang Dia mulai. Tujuannya adalah perbuatan baik. Kebenaran bahwa kita adalah karya Tuhan diungkapkan dalam konteks keselamatan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Sebab kita ini buatannya, penekanannya adalah pada rahmat dan karunia Tuhan. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita sendiri, karena fakta sederhana bahwa kita sendiri adalah karya Allah. Tuhan adalah perancang dan pembangun iman kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Gereja secara keseluruhan juga merupakan karya Tuhan. Dia telah memberi kita karunia, kitab suci, dan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita melaksanakan pekerjaannya di dunia. Sebagaimana lentera ada untuk menerangi, demikian pula gereja ada untuk menyebarkan terang Injil kepada mereka yang terhilang dan sekarat. Sejauh kita membiarkan terangnya bersinar melalui kita,
kita memperlihatkan karya-karyanya. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Manusia diciptakan Tuhan tentu punya maksud dan tujuan. Allah tidak menciptakan manusia itu tanpa arti. Manusia sangat berarti dan berharga bagi Tuhan. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus dengan sebuah tujuan, yaitu melakukan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang jahat, yang cemar atau yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan Paulus mengatakan bahwa pekerjaan baik tersebut telah dipersiapkan Allah sebelumnya secara khusus bagi kita masing-masing. Betapa indahnya kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Ia menciptakan dan telah mempersiapkan sesuatu untuk dikerjakan, bukan untuk sekedar berpangku tangan atau menjadi pengangguran. Sebab itu, kalau saat ini kita tidak tahu tujuan hidup kita, tidak memiliki sesuatu untuk dikerjakan, berusahalah untuk berdoa dan mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pasti ada sesuatu pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan untuk kita lakukan. Tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekadar tujuan keluarga. Rencana Tuhan bagi kita adalah untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan sebelumnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Maksudnya kita diciptakan baru agar kita dapat melakukan pekerjaan baik. Perbuatan-perbuatan baik itu merupakan buah-buah dari anugerah Allah yang bekerja dalam kita. Pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia ingin supaya kita hidup, terjemahan hurufiahnya, berjalan di dalamnya. Berjalan di dalamnya artinya segala tingkah laku kita harus bercorak dan berwujud atas kebaikan ilahi yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan dengan suatu tujuan yang pasti, sehingga tujuan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari rencananya bagi hidup manusia. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diingatkan bahwa Tuhan telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Jadi setiap anak Tuhan memiliki panggilannya masing-masing, sesuai bidang-bidang pekerjaan yang Tuhan telah persiapkan. Dengan demikian, satu hal yang penting bagi setiap anak Tuhan adalah hidup menggumuli dan menekuni panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Orang Kristen memiliki tujuan yang sangat khusus yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dibentuk. Allah menginginkan agar semua orang Kristen benar-benar hidup bagi kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik supaya hidup bahagia, menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan menolong kita. Damai sejahtera. Efesus 2 ayat 17 juga mengatakan, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Damai sejahtera itu merupakan salah satu buah roh yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Damai sejahtera itu berasal dari kata erin, yang berarti peace, damai, quietness, ketenangan, rest, istirahat. Orang yang hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera akan tampil lebih meyakinkan,
Ingat bahwa hidup itu selalu ada tantangan dalam hidup kita. Namun, tantangan itu akan menjadi batu pijakan untuk menjadi lebih baik. Tetapi, orang yang mudah panik menghadapi tantangan maka akan sulit menghadapi tantangan. Damai sejahtera dari dunia ini rapuh. Kalau bukan dari Tuhan tidak akan bertahan lama. Yesus berjanji memberikan damai sejahtera kepada kita. Ada dua kesalahpahaman tentang damai sejahtera ini. Pertama, damai sejahtera itu ada bukan karena kita menghindari masalah. Ada yang berpikir bahwa kalau bisa menghindari masalah, maka akan ada damai sejahtera. Salah besar, masalah masih ada di sana. Justru itu harus dibereskan terlebih dahulu. Damai seperti ini tidak lama usianya, sebab masalahnya masih ada di sana. Kedua, berusaha untuk menyenangkan orang lain. Ini juga damai sejahtera yang palsu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, sebab kita berhubungan dengan berbagai jenis orang. Pertanyaan kita sekarang adalah dalam sisi apa saja kita harus berdamai. Pertama, berdamai dengan Tuhan. Inilah dasar yang utama untuk mendapatkan damai sejahtera. Alkitab katakan, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya, sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Menurut ayat ini, dasar dari segala damai sejahtera kita adalah berdamai dengan Tuhan. Kolose 1 ayat 19 dan 20 juga menegaskan akan hal ini. Jangan hidup dalam perseteruan dengan Tuhan. Banyak orang yang tidak mau diperdamaikan. Padahal ini merupakan dasar kita menerima damai dari Tuhan. Kalau yang ini tidak dilakukan, maka apapun yang kita lakukan di depan tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Kedua, berdamai dengan diri sendiri. Musuh yang paling berat kita hadapi adalah diri kita sendiri. Nafsu dan keinginan daging adalah musuh yang terus-menerus kita hadapi. Kita bisa kalah oleh karena keinginan daging dalam rangka mewujudkan dan mengerjakan keinginan dan kehendak Allah. Kita berseteru dengan diri kita dalam menjawab panggilan Tuhan. Karenanya, agar damai sejahtera ada dalam diri kita, maka kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Ketiga, berdamai dengan orang lain. Betapa pentingnya kita harus mempunyai perdamaian dengan diri sendiri dan orang lain juga. Selesaikan masalah yang mungkin masih ada dalam hidup kita. Hiduplah dalam perdamaian juga dengan orang lain. Karena itu, marilah hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera senantiasa. Kasih karunia Allah yang menghidupkan. Manusia berdosa sejatinya akan menuju kematian dan kebinasaan kekal. Manusia tidak mampu untuk memperoleh hidup yang kekal baik dari usahanya sendiri, melalui kebaikannya, atau melalui perbuatannya sendiri. Dalam perikope khotbah hari ini, kita akan belajar bagaimana manusia berdosa mendapatkan kehidupan yang kekal itu hanya oleh kasih karunia Allah semata. Apa yang hendak kita pelajari dari perikope hari ini, agar kita bisa bersukacita senantiasa bersama-sama Yerusalem? Pertama, kita sadar bahwa manusia mati dalam dosa dan pelanggarannya. Kata "mati" di ayat ini dipahami oleh sebagian orang Kristen sebagai keadaan di mana manusia tidak mampu sama sekali meresponi anugerah keselamatan. Sehingga menurut mereka, harus ada campur tangan Tuhan secara sepihak untuk menghidupkan manusia atau menyelamatkannya. Tanpa intervensi Tuhan secara sepihak dan secara penuh, maka manusia tidak dapat menerima keselamatan. Kata "mati" dalam ayat ini adalah keadaan tidak mencapai standar kesucian Allah. Untuk mengalami, dihidupkan bersama dengan Kristus,
bukan karena dipilih dan ditetapkan atau ditentukan secara sepihak untuk selamat masuk surga, tetapi harus merespon anugerah Allah, bertumbuh agar sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Untuk itu harus merespon anugerah keselamatan dengan memanfaatkan fasilitas keselamatan yaitu Roh Kudus, Injil, dan penggarapan melalui segala peristiwa agar mencapai standar menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Dalam hal ini, dihidupkan bersama Kristus artinya memiliki kehidupan yang berstandar Kristus agar dapat dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat ciri-ciri orang yang mati secara rohani. Tidak menghargai hal-hal yang rohani, tidak kenal Allah dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Aktif berbuat dosa, karena mereka tidak peduli kepada firman Tuhan yang adalah hal rohani. Kedua, manusia diperbudak oleh dosa. Dalam Alkitab Indonesia, pada ayat 2a terdapat dua kata kerja yaitu mengikuti dan mentaati. Seharusnya hanya ada satu kata kerja dan terjemahan hurufiahnya adalah berjalan, yang menunjukkan suatu gaya hidup dan kebiasaan. Jadi, ini menunjukkan bahwa manusia itu sudah begitu terbiasa berbuat dosa, atau dengan kata lain manusia itu diperbudak oleh dosa. Juga, kata-kata orang-orang durhaka pada akhir ayat 2 seharusnya adalah anak-anak ketidaktaatan. Manusia disebut demikian karena mereka selalu tidak taat, mereka terus berdosa, mereka adalah hamba dosa dan tidak bisa berbuat baik. Dalam Lukas 6 ayat 33, seolah-olah Tuhan Yesus mengajar bahwa manusia bisa berbuat baik, tetapi yang dimaksudkan adalah perbuatan baik secara lahiriah, tetapi dalam arti yang sesungguhnya manusia tidak bisa berbuat baik. Ketiga, manusia ada di bawah murka dan hukuman Allah. Orang-orang yang harus dimurkai adalah anak-anak kemurkaan, dan ini menunjukkan bahwa manusia itu ada di bawah murka Allah. Jadi, manusia bukannya ada pada posisi netral, dia ada di bawah murka Allah. Dan kalau ia meneruskan hidupnya tanpa ada pertobatan atau percaya kepada Yesus, otomatis ia akan masuk ke neraka. Ketiga hal tersebut di atas adalah keadaan alamiah manusia sebagai keturunan Adam. Ini ditunjukkan oleh kata-kata pada dasarnya yang seharusnya adalah by nature. Jadi, bayi yang baru lahir pun sudah ada dalam keadaan seperti itu. Ketiga hal itu mencakup semua orang. Dalam ayat 1-2 Paulus menggunakan kata kamu, dalam ayat 3 Paulus berkata kami, dan dalam ayat 3 bagian akhir Paulus berkata mereka yang lain. Ini seharusnya adalah sisanya. Jadi, dari semua ini jelaslah bahwa ketiga hal itu merupakan keadaan dari semua manusia. Dalam ayat 1-3 Paulus mengajak orang-orang Efesus untuk mengingat keadaan mereka dahulu. Hal ini kelihatannya bertentangan dengan apa yang Paulus katakan pada Filipi 3 ayat 13-14. Tetapi sebetulnya dua hal itu tidak bertentangan. Kita harus melupakan masa lalu hanya kalau hal itu menghambat kemajuan iman kita. Tapi kalau kita ingat keadaan kita dahulu, itu justru bisa mendorong kita untuk lebih maju. Itu bisa menyebabkan kita makin merasakan kasih Allah, juga bisa menyebabkan kita lebih bisa mengampuni orang lain. Jadi mengingat masa lalu yang seperti itu jelas tidak dilarang. Ketiga hal itu tidak bisa diperbaiki dengan pendidikan, hukum negara, lingkungan yang baik. Yang bisa mengubahkan adalah kelahiran kembali atau pertobatan yang sejati. Jika demikian keadaan manusia, maka usaha manusia untuk memperoleh kehidupan yang kekal sudah tidak ada kemungkinan. Namun Paulus memberikan kita kabar baik. Pada ayat 4-10, Paulus memperlihatkan bagaimana tindakan Allah untuk menghidupkan manusia dengan kasih karunia-Nya. Allah mengambil inisiatif untuk memberikan kasih karunia-Nya yang menghidupkan bagi kita. Kata, tetapi Allah, menunjukkan bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif pada waktu Ia melihat manusia secara alamiah itu.
Allah bertindak untuk memberikan kasih karunia-Nya bagi manusia berdosa, diperbudah dosa dan yang berada di bawah murka Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah tindakan kasih karunia Allah yang menghidupkan itu bagi kita manusia berdosa? Pertama, Allah memberikan kehidupan bagi kita. Jika kita perhatikan kata, Ia menghidupkan, membangkitkan, ini lebih tepat kalau diterjemahkan, mengangkat, memberi tempat di surga, ini seharusnya adalah, mendudukkan di surga, ini semua sama seperti yang dialami oleh Kristus. Kedua, Allah menyelamatkan. Apa artinya keselamatan? Keselamatan adalah lebih dari sekedar pengampunan. Keselamatan adalah pembebasan dari dosa yang merupakan keadaan manusia secara alamiah. Keselamatan adalah anugerah dan pemberian Allah, ini dinyatakan oleh ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan karena kasih karunia oleh iman adalah pemberian dan anugerah Allah. Dijelaskan bahwa kita diselamatkan dari kondisi berdosa hanya karena anugerah Tuhan. Keselamatan yang besar ini adalah pemberian cuma-cuma yang diberikan untuk semua orang. Melalui iman percaya kepada Yesus Kristus, menerima anugerah itu, dan diselamatkan. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertanyaan terakhir bagi kita adalah, mengapa Allah melakukan hal itu? Pertama, karena rahmat, kasih karunia, dan kebaikan-Nya. Semua alasan ini terdapat dalam diri-Nya. Jadi, Ia menyelamatkan bukan karena apa yang ada pada kita. Kedua, untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah pada masa yang akan datang, bukan berarti nanti di surga, tetapi juga sekarang waktu kita masih hidup. Ketiga, supaya kita berbuat baik. Pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia ingin supaya kita hidup di dalamnya. Renungkanlah ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita dilahirkan kembali adalah anugerah di mana kita bisa bertobat, terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Hal ini bukan hanya supaya jika mati masuk surga, tetapi ada tujuan Allah menyelamatkan kita. Setelah dibaptis kita masih melanjutkan hidup. Selama menjalani hidup baru kita tidak hanya menunggu kapan Tuhan akan panggil pulang, tetapi hidup untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu sebelum dunia dijadikan, dalam kekekalan. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sampai saat ini untuk menjalani kehidupan, gunakanlah itu untuk melakukan pekerjaan yang Allah sudah rancangkan dalam hidup kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik.
Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.